berani. Alah, gua tahu lo belum kemana-mana. Makanya gua pengen ngajakin. Udah bisa lah, ayolah. Bukannya nggak mau, tapi 5M lah kalau mau. Jangankan 5M, 2 kali 5 juga gua kasih buat lu. Lah, kamu siapa ini ngomong-ngomong M. Temen entertain. Iya, kamu siapa ya? Saya adalah... Nyari apa tuh? Nyari savage. Berapa bulan Ki sekarang Ki? 2,5 bulan. Ini adalah hasil dari program pemilu. Berkat coblos-mencoblos. Penonton itu. Soalnya selama ini saya cuma bisa jadi penonton. Kenapa? Kebingkam ya? Harusnya ada musiknya. Gimana? PDP podcast dengan Gitu. Oh berani sih Berani apa nih? datang ke kandang oposisi. Apa karena nggak ada bosnya? Nggak ada bosnya. Justru saya pengen ketemu bosnya tadi. Iya, karena saya tahu bahwa bosnya kan anak muda. Nah, kita sebagai anak muda ini kita tahu bahwa pemilu kan sebenarnya pesta. Benar. Pesta kan harus bahagia. Harus gembira kan. Iya, jadi yang namanya oposisi ketika kita berdebat atau berdiskusi nggak apa-apa, ada koalisi, ada oposisi. Tapi ketika kita berpesta semua harus bahagia, benar ya? Iya. Sebenarnya menang nggak menang itu gua semua nyerahin ke Allah. Ya. Jadi gue yakin betul bahwa Presiden 2024 itu udah tercatat di Lauhul Mahfuz. Betul. Gua duduk atau enggaknya semua udah tercatat. Ya. Pulang dari sini apakah kita selamat sampai rumah, apakah meninggal atau apapun, semua sudah tercatat. Benar. Jadi gue pasrah aja. Menang atau tidak menangnya seenggaknya gue sudah bisa menjadi bagian dari dunia politik itu sendiri. Karena menurut gue anak-anak muda harus melek politik. Kenapa menurut Bang harus melek politik anak muda? Karena gini, kita tuh harus tahu bahwa 2045 generasi itu akan berganti. Ya, makanya kan ada Indonesia Emas 2045. Kalau misalkan kita nggak melek sama politik, kita tidak mengerti apa yang terjadi di dunia ini. Bahkan kalau misalkan kita bekerja aja itu ada yang namanya politik. Mulai dari kok si itu naiknya lebih cepat, oh ternyata dia pandai menjilat. Nah, itu adalah salah satu bentuk politik juga. Tapi kalau kita betul-betul tidak melek politik, nanti suara kita dimanfaatkan. Bagus, tapi akhirnya kenapa Abang memutuskan buat gabung ke P3. P3? Apakah karena Mas Kaisang telat ngajak ke PSI? Kan anak muda banget tuh, Bang Gen. Kan dekat juga Mas Kaisang. Iya benar, tapi kalau ditanya kayak begitu sebenarnya kan banyak yang menawarkan memang. Nah, gua tuh juga nggak mau sembarangan dalam memilih. Jadi dari sekian banyak, akhirnya gua istiqoroh. Nah, ketika gue istiqoroh, jawabannya P3. Gue percaya Allah ngasih jalan ke sini, gue ikutin gitu. Intinya gue yakin bahwa P3 adalah partai yang gue pilih karena petunjuk. Dan gue juga merasa bahwa P3 ini kan selama ini dibilang sama masyarakat partai konservatif, partai tua, kurang anak muda. Nah, gue berharap dengan masuknya gue, anak-anak muda tuh jadi berpikir, oh ternyata P3 itu seasik itu gitu. Gue aja kaget tuh sebagai yang follow lo. Iya, yang udah kenal lama lah. Udah kenal lama dari umur 2 hari kita kan. Udah 2 hari mah. Itu kecepatan. Tiba-tiba nyalek gitu. Iya. Banyak yang kaget nggak dari teman-teman seprofesi? Banyak teman-teman kita itu, Iya. termasuk komika, banyak yang nelpon gua. Nelpon cuma bilang ini, "Bang, lu serius, Bang?" Iya. Kenapa emang? Gua khawatir, Bang. Iya. Banyak orang jahat, Bang. Gini, lu yakin, Bang? Ya insya Allah enggak, gua bilang gitu kan. Insya Allah enggak akan ada yang nyelakain gua. Gua butuh doa dari kalian semua, gini. Oke, Bang, siap. Hati-hati ya, Bang. Gitu doang. Gua seneng, gua happy karena semua khawatir. Lu ngomong kayak begini, Iya, lu ngomong kayak begini. Itu merupakan bentuk sayang kalian buat gua gitu kan ya. Tapi ya gua apresiasi itu. Cuman saat ini mungkin jalannya gua harus maju ke politik. Gua tuh pengen maju, tujuan gua tuh bukan buat apa-apa, tapi gua benar-benar pengen bekerja, tapi kok caranya begini gitu. Bukan cuma gue, banyak juga ada artis-artis atau public figure yang lain yang merasakan hal yang sama. Om Helmi Yahya waktu itu pernah sampai upload, ini dirusak nih, nama gue dirobek segala macam gitu-gitu. Terus Mas Uya kalau nggak salah juga sama di sosial medianya dia bilang seperti itu juga. Akhirnya dia pasang di kayak di apa Videotron gitu. Enggak ada yang bisa ngerusak. Ada yang bisa rusak kalau itu kan. Iya, cuman ya gue sadar bahwa budget gue tuh nggak banyak. Dengan gue pasang spanduk di beberapa tempat aja tuh, itu udah sangat menguras habis gitu budget gue. Jadi Gak dimodalin partai. Iya. Kenapa nggak dimodalin? nah kalau yang lain gue nggak tahu karena ke gue nggak begitu. Wah kayaknya tergantung skill menjilatnya itu. Atau
nggak barunya Ki kali. Yang udah lama. Iya. Udah gitu. Senior atau junior gitu ya. Iya. Enggak, Bang Vicky Prasetyo tuh baru dapat dia banyak. Jago Pinter dia. banget omon-omonnya. Ini dia berita kemenangannya Bang Gilang. Nanti dicari editor. Jangan gitu teh, kalau gua nggak menang gimana? Tapi lu gak yakin? Bukan nggak yakin teh, gua lebih realistis aja. Soalnya Bang Gilang ini jalur bersih. Susah ya kalau jalur bersih. Nggak, lu tahu sendiri, gua duit gua sendiri, gimana nggak capek gitu kan ya. Cuma maksudnya Dari mana sih P3? Kesian amat Wijen. Oh, di telepon. Pak Sandi. Ini loh Pak, ada anak Bapak yang mau berjuang tapi nggak ada dananya Pak. Jangan sibuk sendiri gitu loh Pak. Hah? Cuma bisa kode-kode. Oh, Sandi Morse. Coba, gua pinjam. Salah telepon. Oh iya, Bang Sandi. Nah ini kayak benar karena Bang. Mohon izin Bang. Iya, saya sepertinya memang harus meminta bantuan Bang. Iya. Ngomong aja langsung sama ketua. Masalah? Hah? Hukum. Kok masalah hukum? Sandi Arifin, salah gua. Halo Mas Sandi. Ini nih. Iya ini Bang Gilang Dirga, dia pengen butuh modal buat kampanye. Dari P3 Dari benar. P3, Mbak. Lo itu tahu? Cocok. Hah? Halo? Dudak. Apa sih? Main drum. Kok gitu? Sandi pas band. Iya. Karena memang untuk membangun Indonesia, itu kita harus kesampingkan yang namanya sakit hati. Suaranya mirip lagi. Iya. Suaranya mirip. Mirip siapa? Mirip Pak Anies. Pak Anies gini. Nih. Nah. Untuk membangun Indonesia, itu yang kita butuhkan itu bukan saling menyaingi satu sama lain. Justru kita butuh yang namanya persatuan Indonesia. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Sila ketiga persatuan Indonesia. Itu maksud gue. Mohon maaf izin nanya Pak Anies kenapa suka basa-basain bibir gitu? Gue gak bisa jawab di sini, Ki. Itu jokes off air gue, dia tahu lagi. Kalau apa nanti terpilih kira-kira mau duduk di komisi berapa? Gue pengennya itu di Komisi 1, Ki. Di Komisi 1 itu kan ada, kita bermitra Kominfo, ada Kementerian Luar Negeri, ada Kementerian Pertahanan sama Badan Intelijen Negara. Nah di Kominfo itu kan di bawahnya ada KPI. Nah selama ini kan kita selalu bekerja sama dengan KPI, apalagi kita insan-insan pertelevisian kan. Ya. Nah gua ngerasanya soalnya sepertinya harus ada optimalisasi kualitas penayangan televisian tuh karena mungkin beberapa peraturan-peraturan itu dirasa kurang sosialisasi aja menurut gua. Sehingga kita insan pertelevisian tuh kadang bingung kok tiba-tiba kita dapat surat ini, dapat ini begini gitu kan ya. Nah, gua mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan Kominfo, dengan KPI dan juga mudah-mudahan gua dipercaya untuk bisa membuat acara-acara televisi itu menjadi lebih beragam sehingga kita tidak hanya berpatokan sama share dan rating aja. Selama ini gue ngerasa share dan rating itu justru mematikan kreativitas. Dulu waktu kita kecil kita nontonin kartun, sore sebelum ngaji kita nonton Satria Baja Hitam. Kita jadi generasi yang oke-oke aja kok gitu kan. Justru kita bahkan banyak yang kritis gitu. Karena gue punya anak kecil ya, gue tuh khawatir kalau nontonin kartun entah ada unsur LGBT-nya di situ. Itu gue khawatir banget. Makanya LGBT nggak di stop, jangan Shizuka pakai handuk diburemin. Iya, nah itu kan kekhawatiran pihak televisi kan. Kan kesel gua waktu itu, mana nih burung? Ya lu juga yang nyari berarti. Nyari Bapak. Jadi TV itu berhak untuk menyensor, itu hak prerogatif televisi. Ya. Nah, kenapa TV menyensor? Karena TV khawatir ini akan menjadi masalah jika orang KPI menonton. Cuman yang jadi masalah adalah di mana ruang berpikir orang yang nyensor ini. Saya di situ Pak, tau nggak? Lah iya, ada juga waktu itu yang orang lagi meres susu sapi disensor. Iya, kira-kira siapa yang kira-kira bakal nafsu lihat susu sapi? Ada apa sih? Wah. Ada tahu gejrot, tahu bunting. Digejrot terus bunting. Kaget ada saya. orang bunting. Oh iya. Ini tahu gejrot opak-okok. Ini makanan bumil banget nih yang gini-gini nih. Lagi ngidam sih bacot. Kita sambil nikmatin Bang Gilang suka pedes Ini nggak? dari UMKM dari tahu gejrot Cirebon opak-okok. Yes. Ya guys, selain tahu gejrot original, ada juga varian tahu aci dan cireng.
tahunya enak, kuahnya medok, top pokoknya. Lokasinya di Pasar 8 Alam Sutra dan di Rans Nusantara Hebat BSD. Tahu gejrot Cirebon Opa Ook selalu mengutamakan kualitas untuk rasa yang terbaik. Yeay. Begitu. Ih, dari wanginya sudah tahu gejrot banget ya. Enak, beneran enak. Debat capres cawapres IKN tuh selalu di gembar-gemborin Ya. kan soalnya kan. Ada yang melanjutkan. Ada yang mendukung, melanjutkan atau yang perubahan gitu. Ya. Nah, kalau Bang Gilang di posisi apa atau punya pandangan lain? Kalau menurut gua, lanjutkan lah. Kalau menurut gua lanjutkan, karena sebenarnya kan cita-cita untuk membangun ibu kota di Kalimantan itu kan udah dari lama, dari zaman Bung Karno. Jadi ketika misalkan semua disatuin, menurut gua jadi tidak terlalu efektif. Kalau kita bicara soal Amerika saja, Washington DC itu kan tempat pemerintahan. Betul. Tapi terpisah dengan New York ya. Nah, menurut gua kayaknya ide untuk bisa membangun kota di IKN itu ya ide yang sangat baik. Jadi harus dilanjutkan. Karena kalau ditinggalin takutnya jadi mangkrak nanti. Iya, betul. rugi dong. Mangkrak rugi. Kan sekarang Bener aja. Rugi dong kita. hobi gua tuh adalah menjadi entertainer. Jadi ketika nanti one day ada satu hari dalam 1 bulan gua muncul di TV lagi, itu lebih kepada mengobati rasa rindu aja. Mengobati rasa kangen aja. Atau itu aja dibawa aja acaranya ke gedung DPR. Jadi show-nya di gedung DPR. Iya. Lagi rapat, tiba-tiba ada yang interupsi jirayut. Beneran minus ya. Pernah ngerasa beban gak sih Bang jadi seorang komedian? Beban sih enggak, cuman kekhawatiran ada karena menjadi public figure, menjadi entertainer itu berarti kita menjadi people pleaser. Kita tuh pengen nyenengin semua orang. Ketika ada yang nggak seneng tuh kayak ngerasa oh gagal nih gua nih gitu. Itu doang sih sebetulnya. Jadi Abang punya masih ada perasaan itu sudah masih Ki. Cuman akhirnya kesini-sini gua lebih bodo yang penting gua ngejalaninnya bener gitu. Iya, tidak nyakitin orang nggak ini. Terus ada khawatir nggak nanti kalau udah kepilih, terus duduk di Senayan, disuruh menghibur ya di situ? Atau abang akan menunjukkan sisi lain seorang Gilang Dirga? Karena gue tahu Bang Gilang Dirga itu punya 2 kepribadian. Yang pertama Gilang Dirga. Gilang Dirga. Yang kedua? Iwan Fals. Kalau cinta sudah dibuang, Sangat Arab. keadilan akan datang. Seperti mati lampu. Ya saya. Tapi gue suka yang lo nyanyi bareng video. Apa tuh udah mulai itu ketika gue bikin podcast Ruang Interogasi. Pihak laki-laki alhamdulillah sudah menerima dengan tangan terbuka, bahkan dibawa sampai ke berhaji gitu. Luar biasa. Selain faktor lu yang sok cantik, gue tuh sudah memulai itu dengan gue mengambil angle kalau di TV kan gue seperti badut lah ya. Jadi ada apa-apa hal yang sifatnya komedi, nah gue masuk gitu. Nah ini gue mencoba untuk mengambil sisi lebih dalam lagi dengan mengintegrasi orang dengan berperan sebagai detektif. Nah, seperti itu. Nah cuman akhirnya memang ada pertentangan ternyata Ki. Yang suka sama gue itu ternyata yang suka sama gue karena gue lucu gitu-gitu. Ketika gue mengambil sisi itu, gue mendapatkan masa baru. Dan memang ada pertentangan, kok Gilang kayak begini, kok ternyata gini ya, dalam juga. Nggak jadi ngeliat Gilang beda banget ya gitu-gitu. Jadi yang mana aslinya gua rasa sih gua tuh termasuk pemikir yang cukup dalam sebetulnya. Nah pada saat menjadi seorang caleg, gimana sih orasinya Gilang Dirga? Waktu nyamperin ke dapil-dapil. Kita warga nih. Warga nih ya. Kita warga. Neng, Ya Bang. minum apa minum? Haus bet ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar? Pak Gilang. Iya, Pak Gilang. Oh udah kenal saya? Kenal. Nah, ada saya habis ketimpa balihonya. Mana balihonya lagi begini kan aja tonjok sini. Gitu ya, iya. Silakan duduk. Alhamdulillah. Iya, selama ini kan ngeliat saya di TV. Iya di TV. Iya, alhamdulillah. Kalau Di TV saya betisnya kecil loh. Oh iya, itu TV-nya pakai handphone gimana? Kalau saya sekarang muncul nggak cuma di TV aja, tapi saya maju sebagai caleg juga. Jadi saya pengen ibu-ibu yang dari sini doain saya. Mudah-mudahan ikhtiar saya ini betul-betul bisa terwujud. Ya. Iya doain mah kita doain ya Bang ya. Iya. Ya masa nggak ada amplopnya pisah. Iya. Mohon maaf, sebetulnya saya ingin memberikan edukasi politik yang benar. Yang namanya uang-uang seperti itu, selain saya tidak mau memberi karena ada tim Bawaslu yang selalu mendampingi. Ya, alasan kedua saya adalah saya nggak punya. Kan
sekarang udah terpilih nih. Presiden yang baru. Harapannya. Kalau lo ngomong begini tiba-tiba 2 putaran gimana? Ini ngaco banget nih. Emang Bang Gilang gak yakin jago udah menang 1 putaran? Inilah harapan Bang Gilang deh untuk memimpin Indonesia. Siapapun yang menang. Siapapun yang menang mudah-mudahan harapan gua gini. Kita itu sekarang 60% lebih adalah anak-anak muda. Menurut gua anak-anak muda harus diberikan ruang yang cukup besar karena ide-idenya luar biasa. Sehingga mereka siap untuk mencapai generasi emas atau Indonesia emas tahun 2045 dengan ide-ide dan kreativitas mereka. Gua pengen banget Indonesia itu besar seperti Korea sehingga kita tidak harus mengirimkan orang kita untuk berkarir di dunia internasional, tapi gimana caranya orang luar yang akan datang ke kita untuk berkarir secara internasional. Sebenarnya kita udah mulai loh. Membuka peluang artis internasional datang ke Indonesia dan berkarir di sini. Rumah Raffi Ahmad. Nah, bener. Semua tuh NCT, ke situ semua tuh. Alan Walker. Iya, Alan Walker. Indonesia juga udah ada K-pop kan? Klaten Pop. Oh, ada. Bagus banget. Ada. Kita kebanggaan ya. Pop. Oke, jangan lupa saksikan PDP Podcast dengan PPP.